Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Berbudi TV dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali tentunya dengan Berbudi TV Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan coba berdiskusi dan membahas sedikit rangkuman tentang materi Matematika SMP kelas 9, bab 4 mengenai transformasi geometri. Perlu Sobat Berbudi TV ketahui bahwa ada beberapa bagian tentunya yang termasuk ke dalam transformasi geometri. Kita akan coba membahas bagian yang pertama tentang refleksi dan atau pencerminan. Baik Sobat Berbudi TV yang baru bergabung, silahkan untuk subscribe dan like, juga share video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa tujuan yang tentunya menjadi sebuah harapan kita bahwa setelah menonton video pembelajaran ini, Sobat Berbudi TV diharapkan yang pertama ini menjelaskan atau mampu menjelaskan transformasi refleksi. Yang kedua, mampu menjelaskan hasil refleksi titik oleh berbagai sumbu cermin dengan menggunakan gambar atau rumus. Dan yang ketiga, menggunakan koordinat hasil refleksi titik atau bangun oleh berbagai jenis sumbu cermin. Apa itu refleksi, Sobat Berbudi? Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan mendasar. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu benda atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Perhatikan ini ada sebuah gambar atau ilustrasi gambar seorang anak yang sedang melakukan kegiatan bercermin ya. Tentunya bercermin juga merupakan kegiatan rutinitas yang sering kita lakukan setiap hari. Apakah kamu ingat saat bercermin? Pada saat mendekati cermin, tampak bayanganmu juga akan mendekati cermin. Atau sebaliknya, ketika kamu bergerak menjauhi cermin, maka bayanganmu juga akan menjauhi cermin. Ini menjadi sebuah kepastian Sobat Berbudi TV dan menjadi salah satu sifat dari bayangan yang dihasilkan dari pencerminan. Jadi saat kita mendekati cermin, maka bayanganmu juga akan mendekati cermin. Atau sebaliknya, ketika kita bergerak menjauhi cermin, maka bayangan juga akan menjauhi cermin. Itu ya, ketika kita melakukan kegiatan saat bercermin. Berikutnya ini sifat-sifat atau sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jadi sifat yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin. Ini jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Ini ya, Sobat Berbudi TV, sifat yang kedua, jarak bayangan ke cermin akan sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan sifat yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Ini kata kuncinya adalah saling berhadapan. Inilah ketiga sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya.
Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun asli. Berikutnya, menggambar hasil refleksi. Gambarlah hasil pencerminan bidang A, B, C, D. Ini ya. Ini ada sebuah bidang A, B, C, D berbentuk bangun datar ya. Dengan kita ketahui bahwa titik A ini berada pada titik negatif 6, negatif 2. Kita beri tanda saja bahwa titik A itu negatif 6, negatif 2 ya. Ini titik B ada pada negatif 2, negatif 2. Dan titik C ini ada pada negatif 4, 3 ya. Betul ya, bisa kan? Kita udah belajar tentang cara menentukan titik koordinat. Dan yang titik D ini negatif 6, 3. Jadi mengingatkan kembali cara membacanya. Ini yang garis horizontal adalah sumbu X ya. Dan ini garis yang vertikal adalah sumbu Y. Jadi benda atau bidang ABCD ini kita akan cerminkan ke sumbu Y, nanti hasilnya seperti apa. Untuk mengingatkan kembali bahwa cara menentukan gambar atau titik koordinatnya, kita membacanya dari sumbu X dulu baru ke sumbu Y. Seperti titik A tadi, ini negatif 6 diambil dari sumbu X dan negatif 2 nya ini diambil dari sumbu Y ya. Jadi titik A nya sejajar dengan negatif 6 dari sumbu X dan sejajar dengan titik negatif 2 ini dari sumbu Y. Kita coba, dan Sobat Berbudi TV boleh mencoba di rumah masing-masing ya, untuk mengerjakan pencerminan bidang ABCD ini yang dicerminkan ke sumbu Y ya. Oke, kita lihat jarak, kita ambil salah satu titik aja, titik B di negatif 2, negatif 2. Ini jarak dari titik B ke cermin itu adalah 2 satuan ya, tadi 1, 2 ya. Jadi jaraknya 2 satuan. Jadi menurut sifat bayangan bahwa jarak antara benda asli ke cermin itu akan sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Berarti jarak cermin atau jarak dari sumbu Y ke bayangannya juga sama dengan 2 ya. Ini 1, 2. Berarti di sini. Maaf. Di sini ya. Ini bayangan dari titik B, kita beri nama BA. Terus kita yang cari dulu yang berhadapan langsung dengan cerminnya. Ini ada titik E. Jarak antara titik P ke cermin itu berarti berapa? Dilihat di sini nih, di sumbu X biar mudah. 1, 2, 3, 4. Berarti jarak dari titik C ke sumbu Y atau ke cermin ini adalah 4 satuan. Maka kita hitung juga jarak antara cermin ke titik C itu adalah 4 satuan ya. Berarti ke sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Titiknya di sini. Ini adalah titik P aksen atau bayangan dari titik P. Itu ya. Terus setelah kita bisa menentukan titik-titik yang langsung berhadapan dengan cermin, itu kita akan lebih mudah menentukan titik berikutnya yang berada di belakang titik yang tadi. Kita cari misalkan ini ada titik D ya, ini titik D, ini titik D ya. Titik D berarti jaraknya adalah 6 satuan ke cermin, tinggal tadi kan 4 satuan ditambah lagi 2 satuan ke 1.
berarti titik D karena sejajar dengan titik D berarti ini D aksen ya sobat berbudi TV. Dan tentunya titik A nya karena ini sudah kita lihat secara langsung bahwa titik A ini itu berada di atau sejajar dengan titik D ya di sini. Berarti kita tinggal tentukan bahwa titik A aksennya adalah di sini. A aksen. Tinggal disambungkan saja. Tarik garis lurus dari titik D ke titik A ya. Terus dari titik B ke titik A aksen, dari ini dari titik C ke titik D, dan dari titik D ke titik. Kalian di rumah harus bagus nih gambarnya karena kita tidak pakai penggaris ya. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman, bahwa hasil pencerminan dari bidang ABCD itu hasilnya ada B aksen, A aksen, C aksen, dan D aksen ya. Berikutnya masih mengenai menggambar hasil refleksi ya sobat berbudi TV. Di sini kita disuruh untuk tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasan kalian ya. Kita lihat yang bagian A ini. Bagian A. Ini ada gambar, katakan saja bintang ya, yang dicerminkan ke sebuah cermin berbentuk garis vertikal. Dan apakah yang berwarna biru ini, yang ini, apakah benda yang berwarna biru ini merupakan hasil pencerminan dari benda yang berwarna merah ini? Itu maksudnya seperti itu. Kita mengingat lagi tadi ada beberapa sifat tentunya yang menjadi sebuah sifat bayangan hasil dari pencerminan. Yang pertama ya, yang perlu kita ingat bahwa apakah jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke benda. Kita lihat, kita ambil titik yang ini. Apakah jarak titik ini ke cermin, apakah jarak dari titik ini ke cermin sama dengan dari cermin ke titik ini, kan gitu maksudnya. Saya kira ini sama ya, jaraknya sama, terus bentuk dan ukurannya juga sama. Ini berbentuk berbentuk bintang, dan yang berwarna biru juga berbentuk bintang, dan saling berhadapan ya. Titik ini saling berhadapan dengan titik ini, dan titik ini saling berhadapan dengan titik ini dengan jarak yang sama, bentuk yang sama, dan ukuran yang sama. Berarti yang bagian A ini merupakan atau benar ya, bahwa yang bagian A ini yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari benda berwarna merah. Oke, kita lihat sekarang yang bagian B ya. Ini ada bidang atau bangun datar berbentuk segitiga dicerminkan masih ke cermin vertikal. Apakah yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari yang berwarna merah? Ini ada sebetulnya secara kalau dilihat langsung juga kita sudah bisa menjawab ya, karena yang pertama saja ini tidak saling berhadapan. Kalau yang biru menghadapnya ke sini ya, seharusnya kalau dicerminkan ini menghadapnya ke sini, saling berhadapan. Tetapi ini malah menghadapnya membelakangi ya, jadi membelakangi. Maka yang bagian B ini bukan merupakan hasil dari pencerminan. Yang bagian C sekarang, ini juga bisa kita langsung jawab karena bentuknya berubah, bentuk dan ukurannya tentunya berubah ya. Kalau yang ini yang berwarna biru ini berbentuk persegi, dan yang berwarna merah ini berbentuk belah ketupat ya. Ini bukan merupakan hasil dari pencerminan. Dan yang bagian D ini, yang bagian D, bagian E, dan bagian F boleh
Sobat Berbudi TV dicoba dan jawabannya boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Kita saling mengkoreksi apakah jawabannya benar atau tidak menurut pemahaman yang Sobat Berbudi TV simak tadi dari sifat bayangan yang dihasilkan dari kegiatan refleksi atau pencerminan. Boleh dicoba ya yang bagian D, bagian E, dan bagian F, dan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Ya, ini menentukan koordinat hasil refleksi. Berikut adalah bayangan titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap beberapa garis dan titik. Nah, ini sebetulnya bisa dijadikan rumus ya, Sobat Berbudi TV. Ini kita punya titik koordinat X, Y ya. Yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X dan hasilnya ini menjadi X, negatif Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya berubah menjadi negatif X, Y. Dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ini berubah menjadi Y, X ya, kebalikannya. Dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, ini menjadi negatif Y, negatif X. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, berubah menjadi 2K dikurang X, Y. Ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, ini berubah menjadi X, 2H kurang Y. Dan ketika dicerminkan terhadap titik asal atau titik O yaitu 0,0, maka berubah menjadi negatif X, negatif Y. Dan jika dicerminkan terhadap titik A, B, ini berubah kedua-duanya ya menjadi 2A kurang X, 2B kurang Y. Ini boleh Sobat Berbudi TV dicatat ya, dipahami juga bahwa ini merupakan sifat atau rumus yang bisa memudahkan kita ketika ada soal-soal atau kasus-kasus tentang pencerminan terhadap beberapa garis dan beberapa titik. Ini boleh nanti dicoba ya. Soal berikutnya, Sobat Berbudi TV, tentukan bayangan titik P ini ya, titik P 3,2 yang dicerminkan terhadap sumbu X ya. Bagaimana kita ketahui ini sumbu ini sumbu X dan titik P nya 3,2, berarti ininya adalah X, 3 nya dan Y nya adalah 2, berarti 3,2 di sini, 3,2 P 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi cermin sekarang, cermin ya, maka ini jarak antara titik P ke cermin itu adalah 2 satuan, maka jarak dari cermin ke bayangan titik P 2 satuan juga satuan, berarti di sini ini adalah titik P aksen 3, negatif 2. Jadi bayangan dari titik P 3,2 adalah P aksen 3, negatif 2. Kita coba dengan menggunakan rumus yang telah kita pelajari tadi ya, bahwa P diketahui titik P 3,2 itu kita cerminkan ke sumbu X, maka berubah menjadi P aksennya adalah ini X, negatif Y, X nya tetap 3 dan Y nya berubah menjadi negatif, maka jawabannya bayangan dari titik P aksennya itu adalah 3, negatif 2. Soal berikutnya masih tentang penentuan atau menentukan koordinat hasil refleksi ya. Di sini ketahui ada titik Q berada pada titik koordinat 1, negatif 2. Jadi suruh untuk tentukan koordinat Q aksen atau bayangan dari titik Q yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ini kita harus tahu di mana letak garis Y sama dengan X. Baik, Sobat Berbudi TV, masih dengan menggunakan cara yang seperti tadi ya, hanya saja dicerminkannya dengan garis yang berbeda.
Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Untuk menentukan garis Y sama dengan X ini berarti kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini ditarik garis membagi 2. Ini ya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Kita cari dulu titiknya. Ini X, Y berarti X-nya 1. X-nya 1 ini di sini. Dan Y-nya negatif 2 berarti di bawah. Ini adalah titik I 1, negatif 2 ya. Cerminkan terhadap garis ini. Garis Y sama dengan X. Berarti kita lihat jaraknya. Ini jaraknya ya. Ini titiknya, ini cerminnya. Ini titiknya ya. Dan ini cerminnya. Garis Y sama dengan X. Berarti kira-kira kita berada bayangannya di titik dengan jarak yang sama ya. Berarti ini titik Q aksen negatif 2, sampai di sini. Kita coba tentukan dengan menggunakan rumus, sobat berbudi. Dengan menggunakan rumus apakah sama atau tidak ya. Ketika diketahui ini titik Q 1, negatif 2, ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka Y sama dengan X berarti yang ini kita lihatnya yang ini. Kita lihatnya yang ini. Berarti tinggal dibalikan saja Q aksennya, berubah Y X-nya menjadi Y berarti menjadi negatif 2 dan Y-nya menjadi X berarti menjadi 1. Jawabannya benar ya, sama. Ini negatif 2,1 dan ini juga negatif 2,1. Mudah bukan sobat berbudi TV? Ini tinggal kalian menentukan atau caranya mau menggunakan langsung digambar atau menggunakan rumus, silahkan. Cari yang tentunya dengan cara yang mudah dan sobat TV, berbudi TV pahami tentunya. Baik sobat berbudi TV, rupanya kebersamaan kita di materi transformasi geometri bagian ke-1 tentang pencerminan atau refleksi dicukupkan sampai di sini. Kalau kita bertemu lagi di materi berikutnya, yakni bagian yang kedua tentang translasi atau pergeseran. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.